Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aimanukum. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin pada malam hari ini telah sampai pada bab birrul walidaini wasilatil arhami, yang artinya berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung kasih sayang. Dalam bab ini Imam Nawawi, ulama yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, menukil beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ayat yang dinukil tidak hanya satu tapi banyak. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Jika diamati, hampir selalu perintahnya itu setelah perintah beribadah kepada Allah. Jadi kita ini kewajiban pertama adalah ibadah kepada Allah. Setelah itu, amal soleh yang harus kita utamakan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharusan kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena memang kenyataannya jarang orang yang bisa berbakti pada orang tua. Kita sering mendengar ungkapan satu orang tua mampu mendidik 10 anaknya sampai jadi orang, sampai dia mandiri. Tapi 10 anak belum tentu dia bisa merawat orang tuanya. Itu terbukti, ya, bukannya mitos, terbukti. Terlebih ketika anaknya itu kemudian semuanya jadi pegawai atau punya kesibukan sendiri-sendiri. Itu ketika orang tuanya sudah lanjut, banyak yang kemudian terlantar, bahkan disuruh rawat orang lain. Anaknya sendiri yang 10 itu semuanya bilangnya sibuk. Maka dalam Al-Quran, ya, Allah mengingatkan banyak melalui ayat-ayat bahwa kita setelah berbakti, setelah beribadah kepada Allah, maka yang harus kita utamakan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu ayat yang tadi di mukadimah sudah saya bacakan, yang itu juga kemarin sudah dijadikan pengantar dari bab sebelumnya. Berikutnya, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang dengannya kalian saling meminta, wal arham, dan perbaikilah hubungan kasih sayang kalian. Jadi di samping kita diperintahkan bertakwa kepada Allah, juga diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada sanak saudara. Caranya bagaimana? Caranya pertama, ya, kita harus mengenal saudara-saudara kita, baik saudara dari bapak maupun saudara dari ibu. Setelah itu juga anak-anak kita, ya, anak-anak kita itu juga harus kita kenalkan dengan saudara-saudara kita. Kita kenalkan dengan kakek neneknya yang dari bapak, kakek neneknya yang dari ibu, paman dan bibinya yang dari bapak, paman dan bibinya yang dari ibu. Itu harus kita kenalkan pada anak-anak kita. Kalau tidak, nanti ketika kita mati, anak kita itu tidak kenal sama saudaranya. Dan tidak ada rasa kasih sayang dengan saudaranya. Kenapa? Kenal aja tidak.
Dan itu sekarang, Pak, itu menjadi kenyataan, ya. Saya tuh tanya sama santri-santri TPA itu, tak tanya mbahnya yang dari bapak namanya siapa, nggak tahu. Tanya neneknya dari bapaknya, dia juga nggak tahu namanya, cuma taunya nenek sama kakek. Kemudian saya tanya, saudara bapaknya ada berapa? Saudara ibunya ada berapa? Banyak yang tidak tahu. Apalagi kalau kemudian saya tanyakan siapa nama saudara bapaknya, siapa nama saudara ibunya, lebih tidak kenal lagi. Belum lagi nanti anak pamannya, anak bibinya, wah tambah nggak kenal. Ya, ini masalah ini. Ya, ini jadi masalah nanti di kemudian hari. Maka kita oleh Allah diperintahkan untuk memperbaiki hubungan kasih sayang. Bagaimana dia akan kasih sayang kalau kenal aja tidak? Maka harus kita kenalkan. Nah, kita ini diuntungkan dengan satu tradisi bahwa setiap habis Ramadan kita berhalal bihalal, beridul fitri. Itu salah satu aktivitasnya adalah saling mengunjungi sanak saudara. Itu penting sekali itu. Supaya anak-anak kita itu kenal dengan saudara bapaknya, saudara ibunya, kakek dari bapaknya, kakek dari ibunya, supaya kenal. Ya. Kalau sudah kenal, saling mengunjungi secara berkala, ya mungkin dengan alasan sibuk paling tidak setahun sekali lah. Ya. Cuma yang masalah ini juga aneh sekarang ini. Kalau lebaran mereka bukan mengunjungi sanak saudara, tapi malah berlibur ke kebun binatang, ke pantai, ya, ke tempat-tempat wisata. Sehingga tidak dimanfaatkan untuk mengenal sanak saudara, tapi malah dipakai untuk keluyuran. Jadi kalau sudah saling kenal, ya, secara berkala saling mengunjungi, maka akan timbul rasa kasih sayang dan saling membantu, ya, saling memberi hadiah. Kalau di tradisi keluarga kami, bahkan ada tradisi reuni keluarga. Ya, tradisi reuni keluarga itu, ya setiap setahun sekali dari kakek nenek kita itu dikumpulin, dicatat. Bahkan saya punya catatan nasab dari ibu saya itu sampai hampir 20 tingkatan itu tercatat semua. Saya ke atas sampai hampir 20 tercatat semua itu. Ya. Jadi kalau ngumpul yang tingkatan 6 saja itu sudah lebih dari 10.000 orang. Ya. Padahal itu dulu cuma 2 orang itu kalau ngumpul, tapi kalau yang itu enggak setiap tahun, itu kadang 5 tahun sekali itu ngumpul ada sekitar 10.000 orang. Kalau yang rutin setiap tahun itu ya kita kumpulnya hanya sekitar 700 sampai 1.000 orang. Ya, tujuannya tadi supaya saling kenal dengan sanak saudaranya, dan itu merupakan bagian dari perintah agama untuk ngecek apakah anak cucu dari kakek nenek kita semuanya masih Islam, atau jangan-jangan sudah ada yang pindah akidah. Dengan ada acara seperti itu kan kita jadi tahu, oh kita ini keturunan orang yang beriman, saudara-saudara kita semuanya orang yang beriman. Maka anak-anak kita kita didik jangan sampai pindah iman. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain lagi, waladina orang-orang yasiluna yang menyambung ma amarallahu bihi ayyushola, sesuatu yang Allah perintahkan untuk menyambung. Di menyambung sanak saudara. Istilah menyambung itu berlaku untuk yang putus. Nah, saudara itu kalau tidak pernah berkunjung, tidak pernah berkomunikasi, itu lama-lama juga putus. Apalagi kalau kemudian tempat tinggalnya saling berjauhan. Ya. Nah, sekarang sebenarnya kita diuntungkan dengan alat komunikasi. Ya. Bahkan kita kalau ngobrol tidak hanya mendengar suaranya, tapi bisa melihat gambarnya. Tolong itu dimanfaatkan. Ya. Jadi kalau kita ngobrol dengan adik kita yang di luar Jawa misalnya, terus anak kita di samping kita, kita kenalkan siapa dia. Oh, itu pamannya, itu adiknya bapak, dan seterusnya dikenalkan. Ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita tidak kenal dengan saudaranya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain lagi, wa waswainal insana biwalidayhi husna. Wa waswaina, dan kami Allah
telah mewasiatkan al-insana kepada manusia biwalidayhi terhadap kedua orang tuanya husnan agar berbuat baik. Ya Allah dalam beberapa ayat berpesan kepada manusia untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Kalau kita pengen nanti anak-anak kita berbakti sama kita, maka kita sendiri juga harus berbakti sama orang tua kita. Kadang-kadang kita ini nuntut anaknya supaya berbakti sama kita, tapi kita sendiri dengan orang tua tidak berbakti, ya sulit, ya sulit. Di pesan Nabi itu birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu juga akan berbakti kepadamu. Lalu kita pengen anak-anak kita berbakti sama kita, kita sendiri harus berbakti sama orang tua kita. Betul. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain lagi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, dan telah memerintahkan sapa rabbuka Tuhanmu, memerintahkan kepada kalian alla ta'budu, untuk kalian tidak beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Tuhanmu telah menetapkan, memerintahkan kepadamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Perintah yang paling utama, nomor 1, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Baru yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan Allah juga telah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan Pak, perintah berbakti kepada kedua orang tua itu setelah perintah beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa tingginya kedudukan berbakti kepada orang tua. Perintahnya dalam Al-Quran saja selalu jatuhnya setelah perintah beribadah kepada Allah. Nah, terusnya ayat, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, jika keduanya atau salah satu dari keduanya dalam pengasuhanmu dan dia hidup sampai lanjut usia, ya, fala taqul lahuma uff, maka janganlah kalian berkata kepada keduanya ah. Di ayat ini menjelaskan bahwa seandainya orang tua kita, baik salah satunya maupun keduanya, sudah lanjut usia, kemudian dalam pengasuhan kita, artinya ketika orang tua itu sudah lanjut, maka menjadi tanggung jawab anaknya untuk merawatnya. Sebagaimana dulu waktu kita masih bayi, yang rawat adalah orang tua kita. Ya. Nah, ini sekarang ini banyak terjadi begini. Ketika bayi, karena bapak ibunya sibuk, yang rawat baby sister. Akhirnya, begitu anaknya gede, orang tuanya lanjut usia, ganti dimasukin panti jompo. Itu tadi, memetik apa yang dia tanam. Ya, memetik apa yang dia tanam. Tidak bisa disalahkan, karena dulu juga selalu diasuh oleh orang lain. Akhirnya balasannya, ya, setelah orang tuanya lanjut usia, anaknya juga dengan alasan sibuk, orang tuanya dimasukin ke panti jompo. Naudzubillah. Namanya orang tua, ya, sama-sama dilayanin anak sendiri dengan dilayani pembantu itu rasanya beda loh Pak, beda. Kalau nggak percaya nanti aja buktikan kalau udah kita jadi orang jompo, ya, gimana rasanya dilayani pembantu, dilayani orang lain dengan dilayani anak sendiri, itu pasti beda. Nah, beda sekali. Nah, memang resikonya kalau kita ngasuh atau merawat orang tua, pasti kita kadang-kadang juga bergesekan, berselisih paham, kadang juga bertengkar. Tapi yang begitu tetap lebih baik dibanding mereka yang tidak mengasuh. Ya, di seorang anak yang merawat orang tua, walaupun ketika merawat itu kadang ya gesekan, beda pendapat, bertengkar dan sebagainya, itu tetap lebih baik
dibanding anaknya yang tidak pernah merawat. Ini juga problem, ya. Anaknya yang setiap hari ngerawat itu kadang kebaikannya nggak kelihatan, tapi anaknya yang jauh, yang cuma sekali-kali ngirimin uang, itu kelihatan sekali, sering dibicarakan kebaikannya. Sementara anaknya yang dekat, yang setiap hari memasakkan, memandikan, mengurus, itu kadang-kadang nggak dilihat. Dan itu ya dari dulu emang begitu, ya. Itu kalau nggak lapang dada, nanti ya yang terjadi pertengkaran antar saudara, antara anak yang rawat orang tua dengan anak yang jauh. Harus saling paham lah ya. Mengkarakter orang tua itu ya kembali seperti anak-anak. Jadi sekali lagi dalam agama, anak yang merawat orang tua, walaupun ketika merawat itu kadang-kadang juga ya bergesekan, bertengkar dan sebagainya, itu tetap lebih baik dibanding anaknya yang jauh yang tidak merawat. Jadi kalau perlu itu ya bagi tugas, ya bagi tugas. Kalau bisa giliran, ya giliran. Jadi jangan sampai anaknya banyak, sukses semua, ya, tapi tidak bisa ngerawat orang tuanya. Padahal dulu orang tuanya bisa ngerawat banyak anak. Sekarang anaknya banyak, ngurus orang tua satu aja nggak bisa. Semuanya alasannya sibuk. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan sekedar berkata aja nggak boleh, apalagi lebih dari itu, ya. Artinya ucapan yang menjadikan sakit hati, apalagi kalau orang tua itu sudah mulai pikun, itu kata-katanya kan terulang-ulang. Itu anak kalau nggak sabar pasti nanti nggak mau dengerin. Padahal ya orang tua ketika ngomong sekedar didengerin aja itu mereka sudah senang. Tapi memang begitu, ya. Orang kalau udah pikun tuh yang dibicarakan diulang-ulang. Kemarin sudah cerita, nanti ketemu cerita lagi. Itu pengalaman saya dulu, ya. Saya punya banyak pengalaman rawat selain orang tua sendiri, kakek nenek, temennya kakek dan temennya nenek. Nah, itu kalau ketemu selalu itu aja yang dibicarakan. Besok ketemu ya itu lagi yang diomongin gitu. Itu kalau yang setiap hari kumpul terus nggak sabar kan ya bertengkar terus. Tapi sekali lagi yang rawat ya tetap lebih baik, lebih berbakti dibanding anaknya yang jauh yang cuma kadang-kadang ngirimin duit. Ya, apalagi kalau tidak pernah ngirimin duit terus cuma nyalain, wah itu lebih nggak baik lagi. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Sekedar berkata aja nggak boleh, apalagi membentak. Kalau memang kita beda pendapat, ya, ini misalkan ketika orang tua belum terlalu tua, ya ada masalah terus berembuk, itu anak tidak boleh suaranya lebih keras daripada orang tuanya. Tapi yang terjadi, wah ini juga sering dilupakan adab seperti ini. Mentang-mentang anaknya pendidikannya lebih tinggi, pengalamannya lebih luas, kadang ngomongnya lebih keras daripada orang tuanya. Padahal dulu anak itu yang ngajarin ngomong orang tuanya lah dulu. Ya, yang ngajarin kita ngomong itu kan ibu kita kan. Begitu kita bisa ngomong, ibu kita bentak-bentak, durhaka itu. Ya, kita dulu nggak bisa ngomong sama ibu kita diajarin ngomong kata demi kata. Begitu pinter ngomong, ya ibunya dibentak-bentak. Ini kurang ajar. Nah, waratan haruma. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan katakanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Ya. Jadi seandainya kita berbeda pendapat dengan orang tua, kemudian kalau kita ngomong sendiri orang tua kita nggak mau menerima, kita bisa menggunakan perantara, cari orang ya yang disegani oleh orang tua kita. Ya, cari orang yang disegani oleh orang tua kita. Kita sampaikan kepada orang tersebut untuk ngomong kepada orang tua kita. Itu salah satu cara, ya, supaya kita tetap ini tidak sampai terus bentak-bentak orang tua. Jadi lewat orang yang disegani oleh orang tua kita. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan hendaklah kalian selalu rendah hati, ya, rendah hati kepada kedua orang tua. Artinya gini, sopan santun anak kepada orang tua itu tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan bahasa tubuh. Dengan bahasa tubuh.
Jadi wahfid lahuma janahadzuli itu kalau diterjemahkan makna perkata, Pak. Kita itu kedua tangan kita ini seakan-akan itu sayap. Ya. Itu kalau di hadapan orang tua kita tidak boleh kita buka, tidak boleh membusungkan dada, harus ditelangkupkan gini, ya, di hadapan orang tua itu sampai tangannya harus ngapur rancang, agak merunduk dan seterusnya. Itu adabnya begitu. Tidak boleh membusungkan dada. Waqfid lahuma janahadzuli. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang terakhir, ya, cara berbakti kepada orang tua adalah selalu mendoakannya, memohonkan ampunan kepada Allah dan memohonkan kasih sayang kepada Allah agar kedua orang tua kita ini disayangi oleh Allah sebagaimana orang tua kita menyayangi kita. Baik kala orang tua masih hidup, terlebih di saat orang tua sudah meninggal. Nah, kemudian ya, bagi kita-kita yang orang tuanya sudah meninggal dan sadar bahwa waktu orang tua kita hidup kita belum bisa berbakti, maka saat ini masih ada kesempatan, Pak, untuk memperbaiki diri. Ya, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan sering ziarah ke kuburnya. Ya, di samping mendoakan setiap ba'da sholat, ya. Kalau kita sadar kita dulu waktu orang tua hidup kita kurang berbakti dan sekarang pengen jadi anak yang berbakti, itu salah satunya adalah sering ziarah kuburnya. Saya itu kalau pulang kampung, Pak, rute saya itu ziarah kubur. Karena memang kedua orang tua meninggal waktu saya masih kecil. Jadi saya kalau pulang itu, ya, setelah nyampe rumah ketemu mertua selalu ke kuburan. Pertama kuburan orang tua saya sendiri. Saya itu nanti kuburan guru-guru saya, gitu. Semuanya itu selalu keliling. Setelah itu selesai, ya, kuburan baru ke guru-guru yang masih hidup, ya, teman-teman yang masih hidup itu yang kita kunjungi. Itu untuk menjaga kasih sayang. Nah, jadi sekali lagi bagi anak yang sadar bahwa dirinya waktu orang tuanya masih hidup kurang berbakti, masih ada kesempatan untuk jadi anak yang berbakti. Gimana? Kalau orang tua sudah meninggal, hendaklah kita sering ziarah kuburnya. Dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ketika kita ziarah kubur, Pak, ya, ziarah kubur, itu ahli kubur itu seneng, Pak. Senengnya itu seperti orang yang dalam perantauan kemudian dikunjungi oleh saudaranya. Ya, senengnya itu. Sekedar dikunjungi aja seneng. Apalagi jika dibawain oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Dibacain doa. Ya, dibacain Yasin, dibacain tahlil, dibacain Al-Qur'an, itu dibawain oleh-oleh. Sekedar kita datang, ya. Sekedar kita datang ke pemakamannya, ke kuburannya, itu mereka sudah senang. Ya, sudah senang. Makanya kan tuntunannya dalam hadis kalau kita ziarah kubur itu suruh ngucapin salam. Ketika kita masuk di area pemakaman itu disuruh mengucapkan salam. Nah, ketika kita ngucapin salam, itu ahli kubur semuanya menjawab salam kita. Hanya saja kita tidak mendengar jawaban mereka. Karena kalau mendengar kita malah takut. Nah, maka dibikin tidak mendengar. Tapi mereka jawab. Ya, jadi caranya setiap kali kita memasuki area pemakaman itu ucapkan salam untuk seluruh ahli kubur, ya, yang mukmin, yang mukminat tentunya. Setelah itu baru nanti kita ziarah ke siapa, kita ucapkan salam khusus orang yang kita ziarahi. Itu mereka senang, Pak. Sekedar kita datang aja senang. Nah, terutama pada malam Jumat, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari itu. Ya. Itu saat-saat orang-orang yang sudah berada di alam kubur mengharapkan, ya, doa dari anak cucunya yang masih hidup. Banyak keterangan dalam kitab Ar-Ruh ini tentang peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Nah, kita yang barangkali nggak bisa ziarah kubur setiap Jumat, ya paling tidak kita kirim doa bersama-sama. Ya, itu bagi yang percaya kalau doa kita nyampe. Kalau tidak percaya tidak usah ikut, nggak apa-apa, tidak rugi ya saya.
Ya, tapi kalau saya yakin nyampe, ya, saya yakin bermanfaat, maka terus saya lakukan. Gitu. Tapi kalau itu udah ada gunanya, ya ndak usah ikut, gitu aja. Ya. Nah, wa qala ta'ala, atau nanti kita buktikan kalau kita udah mati, anak kita suruh doain nyampe apa enggak, gitu ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami Allah telah berwasiat kepada manusia, berwasiat biwalidayhi, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang ibunya telah mengandungnya, ya, derita di atas derita, istilahnya begitu, lemah di atas lemah. Salah satu jasa terbesar orang tua kepada kita adalah ibu kita telah mengandung kita dengan kondisi derita di atas derita. Nah, setelah mengandung kemudian melahirkan, kemudian setelah melahirkan masih wa fisoluhu fi amaini, kemudian kita disusuin baru disapih setelah 2 tahun. Di ayat ini di samping perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, Allah juga menjelaskan peran seorang ibu. Pertama, dia adalah mengandung, kedua dia melahirkan, ketiga dia menyusui. Itu ibu yang sempurna. Nah, apa ada ibu yang tidak sempurna? Ada. Mungkin dia hanya sekedar mengandung sama melahirkan saja, tapi tidak menyusui. Ya. Atau sekedar ngandung, kemudian nanti menyusuinya menggunakan jasa orang lain. Jadi ada yang lengkap 3, ada yang hanya 2, yaitu mengandung dan melahirkan. Apa pesannya Allah? Anishkurli, hendaklah dia bersyukur kepadaku, wali walidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi di beberapa ayat, ya, hampir selalu perintah berbakti kepada kedua orang tua itu jatuhnya setelah perintah beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua, ya, betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang harus kita pegang, ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kita kasih contoh, ya, supaya, ya, kalau kita jadi orang yang berbakti sama orang tua, nanti anak-anak kita pun juga akan berbakti kepada kita. Ini ayat-ayat Al-Quran yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam bab birrul walidain. Berikutnya hadis wa an Abi Abdurrahman, dan diriwayatkan dari Abi Abdurrahman, nama panggilan Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Nama aslinya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah anaknya Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Abdurrahman berkata, sa'altu, aku bertanya, an-nabiyya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul amali, perbuatan apa ahabbu yang membadikan cinta ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Dari sekian amal soleh, apa yang paling dicintai oleh Allah? Itu pertanyaan Abdurrahman kepada Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Amal soleh yang paling Allah cintai adalah sholat pada waktunya. Ini yang pertama, ya. Jadi ibadah kepada Allah ini tetap nomor 1, ya, tetap nomor 1. Kalimat as-sholatu ala waktiha ini ada 2 penafsiran. Pertama, menafsirkan bahwa maksudnya adalah sholat pada awal waktu, ya, sholat pada awal waktu. Tapi mayoritas ulama memaknai bahwa yang dimaksud dengan as-sholatu ala waktiha itu ya sholat pada waktunya, tidak harus di awal waktu. Yang penting masih dalam waktunya. Maka kita juga harus tahu batas-batas waktu sholat, ya, batas-batas waktu sholat kita harus tahu. Waktu sholat isya itu mulainya kapan, berakhir kapan, kita harus tahu, ya. Sholat subuh itu mulainya kapan, berakhirnya kapan.
Sholat duhur mulainya kapan, berakhirnya kapan, asar, maghrib, harus tahu semua itu. Ya. Selama masih dikerjakan pada waktunya, itu masih masuk dalam as-sholatu ala waktiha. Dan sholat itu masih dianggap masuk dalam waktunya jika rakaat pertama masih ada dalam waktu. Jadi misalkan Bapak sholat subuh, ya, baru dapat 1 rakaat, mau rakaat kedua, matahari terbit. Itu masih dianggap sholat subuh pada waktunya, cuma di akhir waktu. Tapi kalau 1 rakaat aja nggak dapat, baru Allahu Akbar baca Fatihah, matahari udah terbit, berarti udah otomatis qadha. Ya tetap dilanjutin, ya, tetap dilanjutin, tapi statusnya bukan ada, sudah qadha. Di hadis as-sholatu ala waktiha, ini para ulama memaknai, menafsirkan, yaitu sholat yang dikerjakan pada waktunya, tidak harus di awal waktu. Walaupun memang di awal waktu lebih baik daripada yang tidak di awal waktu. Tapi kita juga jangan kaku, ya, jangan kaku bahwa kalau kita tidak bisa sholat di awal waktu, bisa sholat di tengah waktu, bahkan di akhir waktu pun juga masih bisa. Tapi tentunya yang di awal waktu ya lebih baik gitu. Nah, untuk masjid-masjid perkotaan atau tempat ibadah perkotaan itu rata-rata sholat 5 waktunya di awal waktu, ya, rata-rata ya. Tapi Pak, kalau di kampung Pak, itu sholat 5 waktu itu jamaahnya tergantung kesepakatan dengan jamaah. Ada yang di awal waktu, ada yang di tengah waktu, bahkan ada juga yang di akhir waktu. Kenapa? Sesuai dengan kesibukan masyarakat. Contohnya, ya, sekarang sholat asar, jam 3 itu mestinya sudah asar, tapi jam 3 itu orang-orang rata-rata masih di sawah. Ya. Kalau dia pulang, terus sholat asar, terus habis asar ke sawah lagi, tidak mungkin, tanggung. Ya. Maka biasanya terus asarnya agak diundur jam 4 atau setengah 5. Ini terakhir jam 5 gitu. Ya. Jadi kita yang di kampung itu yang tepat waktu itu hanya maghrib. Kalau maghrib itu tepat waktu. Ya. Apalagi kalau Ramadan itu semuanya nunggu awal waktu, pas Ramadan aja deh. Ya. Kalau maghrib, kalau yang lainnya itu ya tadi, apalagi Isya itu kan waktunya paling panjang, ya. Isya itu selama belum masuk subuh kita masih di waktu Isya. Maka di pesantren itu ada Pak yang mereka kebiasaannya Isyaannya tidak di awal waktu, karena kan biasanya habis maghrib begini jamaah zikir terus ngaji sebentar, nggak cukup waktunya, setanggung misalkan ya Isyaannya rutin jam 8 itu ada, ya. Rutin jam setengah 9 baru Isyaan itu. Jadi itu nggak masalah. Kenapa? Karena masih dalam waktunya, ya. Karena masih dalam waktu, jadi tidak harus di awal waktu. Nah, itu yang pertama yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, qultu summa ayun, aku bertanya kemudian apa lagi? Qala Rasulullah menjawab birrul walidaini. Jadi setelah sholat pada waktunya, amal soleh yang paling Allah cintai adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sama dengan di ayat Quran tadi, bahwa berbakti sama orang tua itu selalu jatuhnya setelah perintah beribadah kepada Allah. Baru qultu, aku bertanya lagi, summa ayun. Kemudian apalagi ya Rasul? Qala Rasulullah menjawab al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Nah, berjuang di jalan Allah ini kalau zaman dulu kata-kata jihad itu identik dengan perang. Ya, kata-kata jihad itu dulu identik dengan perang. Nah, untuk perang ini walaupun Rasulullah perlu pasukan yang banyak, tapi kalau orang itu masih punya tanggungan berbakti sama orang tua, dan kalau ditinggal jihad nanti orang tuanya terlantar, itu oleh Rasulullah tidak boleh Pak ikut perang. Jadi ketika Rasulullah menyerukan perang melawan orang kafir itu banyak anak-anak muda itu yang pengen ikut perang. Tapi ditanya sama Rasul, kamu di rumah punya orang tua? Punya. Kalau kamu tinggal berjihad nanti siapa yang rawat? Enggak ada ya Rasul, kamu tidak usah ikut perang. Kamu pulang aja, rawat ibumu, begitu. Ya, jadi statusnya
rawat orang tua tetap lebih tinggi dibanding berjuang di jalan Allah. Itu maksudnya, ya. Kecuali kalau di rumah sudah ada yang rawat terus dia ikut perang, ya dibolehkan. Nah, jihad di zaman sekarang tentunya tidak harus mengangkat senjata, tapi memperjuangkan agama Allah. Itu juga bagian jihad. Nah, tidak sekarang jihad di dalam sekarang tidak harus dalam bentuk mengangkat senjata. Nah, tergantung apa masalah yang sedang dihadapi oleh agama zaman sekarang. Oh, masih banyak umat Islam yang belum berilmu, maka jihad kita adalah menebarkan ilmu, kan gitu. Oh, masih banyak umat Islam yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, kita harus berjuang mengentaskan dari kemiskinan, dan seterusnya. Itu juga bagian dari perjuangan. Jadi sekali lagi, ya, berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amal soleh yang kedudukannya sangat tinggi, karena satu tingkat di bawah beribadah kepada Allah. Maka mari kita selain jadi hamba-hamba Allah yang tekun ibadah, juga jadi hamba-hamba Allah yang berbakti sama orang tua. Kalau terlanjur orang tua kita sudah mati dan waktu hidupnya kita belum bisa berbuat baik, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara setiap selesai sholat selalu mendoakannya, syukur-syukur sering ziarah kuburnya. Terus nanti kalau amal soleh, sedekah dan lain-lain bisa diatasnamakan orang tuanya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.